Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Yang bersuka cita pada pagi hari ini boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Bapa. Engkau layakkan menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Karena hanya oleh kuasa darahnya kita disucikan. Karena hanya oleh kuasa darahnya kita dipulihkan. Hanya oleh kuasa darahnya kita disembuhkan. Terima kasih untuk karya keselamatanmu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya hanya oleh kuasa darah-Mu kami disucikan. Kami boleh dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau memberikan ucapan syukur kami melalui puji-pujian kami. Biar itu menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Pagi hari ini kami siap memuji, kami siap menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap memuji Tuhan kita katakan haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Inilah saatnya kita mau bangkit, kita mau menceritakan kebaikan Tuhan. Bahwa hanya Dialah Juru Selamat kita satu-satunya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman.
jemaat Tuhan angkat pujian ini. Kita mau bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya, bukan berdiri. Nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Raja. Haleluya, Engkau Raja segala raja. Mari, masih tetap memuji nama Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita, menari, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kami mau menaikkan syukur kami Bapa. Amin. Naikkan syukurku, tunaikan syukurku, ku tak akan berhenti Ya, memuji. meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Masih dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak.
menerima segala sembah dan segala kemuliaan. Terima kasih Yesus. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sembahkan Tuhan, Kami mau menyembah-Mu Tuhan. ku sembahkan, Karena hanya Engkau yang layak menerima segala dan kemuliaan. serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi Bapa, aku persembahkan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan
Haleluya Yesus, kami mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami telah disegarkan dengan pujian, saat ini kami akan disegarkan juga dengan firman Allah sebagai petunjuk untuk kehidupan kami menghadapi hidup ini di atas muka bumi ini Allah. Terima kasih, berbicaralah kepada kami ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan suara firman-Mu. Kami siap untuk mentaati firman-Mu. Kami siap untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami menyambut suara firman-Mu di bawah urapan kuasa Allah yang dahsyat bagi kami sekalian pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Kristus, kiranya berkat dan anugerah Allah menyertai kita sekalian pada saat pagi ini. Pagi ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semua untuk bisa masuk ke dalam bait Allah, memuji-muji, memuliakan, dan bahkan meninggikan nama Tuhan. Saudara yang kekasih, dikala kita bisa bernafas pada pagi ini adalah anugerah Allah bagi kita. Patutlah kita mengucap syukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan, Allah yang dahsyat dan Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita mendapatkan satu tema tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup, saudaraku sekalian, pagi ini kita mau belajar tentang kekudusan hidup. Saudara yang kekasih, hidup menjaga kekudusan tidak pernah mudah dari zaman dulu. Ya, masalahnya kekudusan sudah menjadi hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Ya. Terlebih di hari-hari ini di mana ada begitu banyak media yang menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan dengan begitu mudahnya. Saudara sekalian, kita melihat jadi menjaga kekudusan semakin lama kita melihat di sini semakin dianggap kuno oleh manusia. Ya, orang tidak lagi kagum akan orang-orang yang hidup mempertahankan kekudusan. Saudaraku sekalian, tetapi malah dimentertawakan. Mungkin orang katakan kamu so rohani, kamu so pintar, kamu so suci. Ya, mungkin itulah yang dikatakan bagi orang-orang yang mau menjaga kekudusan hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya, dan dengan mereka itu bodoh, saudaraku sekalian, atau kurang bergaul. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat saudaraku sekalian, dunia terus menawarkan segala sesuatu yang bisa merusak kekudusan kita dalam berbagai bentuk yang biasanya membawa dikatakan kenikmatan bagi daging kita terjadi. Saudaraku yang kekasih, kita melihat pada saat ini saudaraku sekalian, untuk memperoleh kenikmatan itu ya tidak menjaga kekudusan itu mudah sekali ya. Saudaraku sekalian, membuatkan daging kita tetap semangat. Saudaraku sekalian, daging kita tetap bersukacita dengan kehidupan yang tidak benar di hadapan hadirat Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan yang tidak kudus itu saudaraku sekalian akan mematikan kehidupan perjalanan rohani kita. Kita harus hidup kudus di hadapan hadirat Allah. Saudaraku sekalian, saat ini banyak sekali tawaran-tawaran yang dapat merusak kehidupan kita. Sangat mudah, di tangan saudara itu ada handphone, saudaraku sekalian. Oh, itu mudah sekali saudaraku sekalian. Saudara mau mencari benar atau tidak benar, gampang saja ya. Saudara mau melihat hal yang baik atau hal yang buruk, itu gampang saja. Saudara mau kudus di hadapan Allah atau tidak kudus, itu gampang saja. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu kita sebagai anak Tuhan, marilah kita mau senantiasa memberikan kehidupan kita untuk dibentuk dan dikuduskan oleh firman Allah. Masalah kekudusan hidup, saudaraku sekalian, dihadapi juga oleh bangsa Israel. Bukan saja pada saat ini yang kita hadapi dengan sulit sekali menjaga kekudusan hidup, tetapi juga pada zaman bangsa Israel, pada zaman dulu. Meskipun mereka, saudaraku sekalian, telah mengalami penyelamatan dan pembebasan dari Allah, ya, panggilan untuk hidup kudus,
mereka abaikan. Mereka tidak melakukan itu. Mereka tetap melakukan hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita mendengarkan, kita membaca firman Allah tentang kisah bangsa Israel, ini luar biasa. Sedangkan mereka itu telah mengalami begitu banyak pertolongan Allah yang luar biasa. Yang Allah telah menyatakan kasih-Nya. Allah, inilah Allah kamu, inilah Allah. Yang tidak ada Allah lain selain Allah. Saudaraku sekalian, yang telah menyatakan kuasa dan pertolongan kepada mereka. Tetapi tetap, saudaraku sekalian, bangsa Israel ini mengabaikan akan perintah Allah. Saudaraku sekalian, mereka tetap melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Saudaraku sekalian, bahkan apa yang mereka lakukan menjadi satu kekejian di mata Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Imamat pasal yang ke-20 itu, bagaimana menegaskan berbagai kekejian dan kejahatan bangsa Israel. Saudaraku sekalian, mereka terlibat di dalam penyembahan berhala. Mereka diikat diri dengan arwah-arwah kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku sekalian, mereka mengutuki ayah dan ibu mereka. Mereka penyimpanan seks dan percabulan. Ini luar biasa. Di tengah-tengah bangsa Israel kita melihat Salomo yang luar biasa. Raja yang hebat, raja yang terkenal di dunia. Tapi dia boleh menyimpan dari kebenaran Allah. Hidup di dalam percabulan, saudaraku sekalian, hidup yang tidak kudus. Hidup yang terikat dengan penyembahan-penyembahan berhala. Sedangkan dia adalah anak Allah yang telah dipanggil Tuhan untuk menjadi raja memimpin bangsa Israel. Tapi inilah keberadaan yang dialami yang kita boleh melihat. Nah, saudaraku sekalian, kejadian ini pun juga ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam Imamat 20 ayat yang ke-26 dikatakan, saudaraku sekalian, kuduslah kamu ya bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Allah memilih bangsa Israel, dia katakan kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milik Allah. Tuhan merindukan sekali supaya bangsa ini menjadi milik Allah, saudaraku sekalian. Tapi keberadaan mereka tetap berpaling dari apa yang Allah kehendaki. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksudkan dengan kata kudus? Kata kudus ini berarti, saudaraku sekalian, kita dipisahkan untuk tujuan hidup yang berkaitan dengan rencana Allah. Ya, hidup kudus atau, saudaraku sekalian, adalah terpisah dari dunia ini. Dunia ini bukan kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita meninggalkan segala perbuatan keberadaan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Itu yang harus kita tanggalkan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kudus berarti kita dipisahkan untuk tujuan khusus. Allah mempunyai tujuan khusus dalam kehidupan saya dan saudara yang berkaitan dengan rencana Tuhan. Oh, saudaraku sekalian, Allah memisahkan kita. Saudaraku sekalian, firman Allah berkata, segala ketidakkudusan yang dilakukan oleh umatnya akan menjauhkan atau memisahkan mereka dari Tuhan. Satu yang tidak kudus tidak akan pernah bisa bersatu dengan Tuhan. Yang kudus tidak bisa loh, saudaraku sekalian ya. Yang tidak kudus tidak mungkin dapat bersatu dengan Tuhan yang kudus. Kekudusan hidup yang kita terima adalah anugerah Allah, saudaraku sekalian. Karunia Allah. Di mana kita yang dulunya manusia berdosa, saudaraku sekalian, terpisah daripada Allah, kemudian dibenarkan dan dibebaskan, dikuduskan melalui karya keselamatan Allah yang luar biasa. Dengan Dia memberikan anak yang tunggal bagi saya dan saudara untuk dapat menyelamatkan kita dan memisahkan kita daripada dosa dunia yang penuh dengan kecemaran yang dapat menjauhkan kita daripada Allah. Saudara, pengkudusan terjadi ya saat kita bertobat. Dari yang kekasih, saat kita bertobat, saat kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Ya, saudaraku sekalian, setiap pribadi yang mau mengambil baptisan air, saudaraku sekalian, selalu diberikan pelajaran tentang kehidupan kita harus menanggalkan
seluruh kehidupan kita yang lama. Dikala kita mau mengambil baptisan air, berarti kita telah siap untuk memiliki suatu kehidupan yang baru. Kita telah siap untuk menguburkan seluruh kehidupan kita yang lama di dalam kolam air ini, kubur air. Dan kita akan bangkit keluar dengan satu kehidupan yang baru. Saudaraku yang kekasih, ya. Jadi pengkudusan terjadi saat kita bertobat. Saudaraku sekalian, setiap orang yang telah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dibaptis. Saudaraku sekalian, menandakan pertobatan terjadi dalam kehidupannya. Saudaraku sekalian, namun saudaraku sekalian, kita melihat di pengkudusan ini tidak berhenti di situ. Di saat kita dibaptis, saudaraku sekalian, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita, seluruh dosa kita, segala yang tidak berkenan kepada Allah, kita kuburkan di dalam kubur air. Tidak diberhentikan di situ saja, tetapi saudaraku sekalian, pengkudusan saudaraku sekalian merupakan proses yang terus-menerus berjalan di dalam kehidupan kita. Ya, harus kita tetap berjalan di dalam kehidupan kita terus-menerus sepanjang hidup kita menurut kesucian sama seperti Allah. Allah adalah suci. Jadi saudaraku sekalian, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah telah mengkuduskan kita, Allah telah menyucikan kita. Kita keluar dari dalam kubur air itu dengan satu lembaran yang putih bersih. Saudaraku sekalian, kita harus menjaga lembaran hidup kita itu. Kita harus pelihara kehidupan kita itu, saudaraku sekalian, di dalam anugerah Allah sehingga tidak tercoreng lagi hati kita yang telah dikuduskan dan disucikan dengan darah anak domba Allah itu. Jadi saudaraku sekalian, pengkudusan ini tidak berhenti di saat kita menerima Yesus saja. Tapi proses kehidupan kita berjalan terus. Saudaraku sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat mengapa Allah menghendaki umatnya menjadi umat yang kudus. Ya, mengapa Allah menghendaki umatnya menjadi umat yang kudus? Yang pertama kita melihat kekudusan hidup merupakan perbedaan antara mereka yang adalah umat Allah dengan mereka yang bukan umat Allah. Untuk membedakan mana pengikut Yesus dan mana yang bukan pengikut Yesus. Ya, jadi kekudusan hidup merupakan, saudaraku sekalian, dikatakan perbedaan antara orang yang telah menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat dan yang belum menerima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Itu ada perbedaan hidup. Kehidupan kita berbeda dengan orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kita berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Allah. Pasti ada perubahan hidup, saudaraku sekalian. Perbedaan, orang akan melihat bagaimana kita sebagai pengikut Tuhan dan bukan pengikut Tuhan. Pasti ada perbedaan, saudaraku sekalian, ya. Di dalam setiap sikap langkah kehidupan kita, dalam setiap tutur kata kita, dalam setiap pola pikir kita, dalam setiap tingkah laku kita itu ada perbedaan nampak, ya. Karena Allah telah mengkuduskan, maka umat harus menjaga kekudusan dalam seluruh aspek hidup. Ya, Allah telah mengkuduskan kita, Allah telah menerima kita sebagai anak angkat kerajaan Allah. Jadi kita harus tetap menjaga akan kekudusan kita itu dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak ada terkecuali, saudaraku sekalian, kita harus tetap memelihara kehidupan kita. Di dalam Roma 12 ayat yang 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang percaya dituntut untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, saudaraku sekalian, pasti ada perbedaan. Saudara, jangan sampai orang berkata, ya kamu ke gereja sama saja dengan saya yang tidak ke gereja. Saudaraku sekalian, kita perlu menampakkan kekudusan hidup kita. Sehingga orang melihat, oh ini orang yang ke gereja. Cara hidupnya seperti ini, caranya seperti ini. Saudaraku sekalian, berbeda dengan orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku sekalian, dengan hidup kudus, maka umat Allah berbeda dengan orang yang bukan umat Allah. Pasti berbeda, saudaraku sekalian. Allah yang agung, yang memisahkan umatnya dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain hanyalah bangsa-bangsa biasa, saudaraku sekalian. Sedangkan umatnya adalah bangsa pilihan
yang dikhususkan bagi Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Kita berbeda, saudaraku sekalian, dengan bangsa-bangsa yang bukan pilihan daripada Allah. Kita adalah bangsa yang terpilih. Allah memilihkan kita untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan ilahi. Pekerjaan-pekerjaan ilahi itu adalah pekerjaan yang kudus, pekerjaan yang suci, pekerjaan yang luar biasa. Tidak sembarangan orang yang bisa dapat melakukan pekerjaan Allah yang ajaib itu. Saudaraku sekalian, kita melayani adalah kita yang terpilih untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tidak semua segampang yang kita pikirkan. Saudaraku sekalian, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 berkata kepada kita, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Saudaraku sekalian, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi perlu pada saat pagi hari ini kita menyadari diri kita bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih. Kita ini adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, saudaraku sekalian, kepunyaan Allah. Kita ini adalah kepunyaan Allah sendiri. Supaya kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara yang kekasih, betapa indahnya kehidupan kita ini, betapa mulia, betapa dahsyat kehidupan kita ini. Kita ini adalah orang yang terpilih oleh Allah, saudaraku sekalian. Adalah satu hal keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh sebab itu mari kita memelihara kekudusan kehidupan kita terus. Sesuai dengan kepercayaan yang Allah telah berikan bagi saya dan saudara. Memilih kita keluar, saudaraku sekalian. Memilih kita terpisah dari bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang kekasih, itu adalah rencana Allah yang luar biasa, saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita. Ya, yang kedua kita melihat kekudusan hidup dapat membuat kita melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku sekalian, kekudusan hidup dapat membuat kita melihat kuasa Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita mau melihatkan kuasa Allah, saudaraku sekalian, kita tidak bisa melihat kuasa Allah dengan kehidupan kita yang najis di hadapan hadirat Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita tidak bisa dapat melihatkan kuasa Allah. Allah akan bekerja di dalam kehidupan kita. Allah akan bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Allah akan bekerja di dalam setiap tantangan hidup kita. Kita harus kudus di hadapan hadirat Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kekudusan hidup dapat membuat kita melihat kuasa Allah dinyatakan. Dalam Ibrani pasal yang ke-12, dari yang kekasih, ayat yang ke-14 di situ dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudaraku sekalian, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya ini, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada cemburu, saudaraku sekalian. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, saudaraku sekalian. Tapi kita hidup damai dengan semua orang, saudaraku sekalian. Bagaimana kita bisa hidup damai dikala dalam hati kita ada kebencian, dalam hati kita ada kemarahan, dalam hati kita tidak ada ketulusan. Bagaimana kita bisa hidup damai, saudaraku sekalian. Saudara yang kekasih, kita akan berusaha, saudaraku sekalian, hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Jadi hati kita ini harus dibersihkan senantiasa. Hati kita ini harus disucikan senantiasa. Sehingga kita bisa dapat melihatkan bagaimana kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Saudaraku sekalian, hal ini mengandung arti yang sangat luar biasa mendalam. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Tidak terkecuali, saudaraku sekalian, siapapun dia, walaupun dia membenci saya dan saudara, musuh kita pun juga kita harus hidup damai dengan dia. Saudaraku sekalian, firman Allah berkata, janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saudaraku sekalian, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Tidak boleh ada kebencian di dalam kehidupan kita.
Kita halus tulus apa yang kita katakan dari mulut betul keluar dari hati ya. Jangan sampai dari mulut tapi hatinya enggak ada. Hatinya disembunyikan. Saudaraku sekalian, kita tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ya, saudara, ada yang kekasih, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Akan melihat Tuhan, melihat kuasanya, melihat pekerjaannya, melihat kedahsyatannya akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi sangat-sangat membutuhkan kekudusan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara yang kekasih, kerinduan Allah adalah untuk menggenapi. Kerinduan Allah adalah untuk menggenapi setiap rencana dalam kehidupan kita. Ya, setiap rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita umatnya. Itu adalah, saudaraku sekalian, kerinduan Allah. Allah tidak pernah merindukan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan Allah. Tapi Allah merindukan, saudaraku sekalian, Allah merindukan kita untuk melakukan rencana terbaik dalam kehidupan umatnya. Menyatakan kedahsyatan Allah, menjadi saksi kedahsyatan Allah. Setiap waktu, saudaraku sekalian, bagi umatnya. Allah merindukan kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Menjadi saksi menyatakan kedahsyatan Allah yang begitu luar biasa. Tidak ada satu Allah yang seperti Allah kita. Tidak ada yang dapat menandingkan Allah kita, saudaraku sekalian. Dengan kuasa apapun juga Allah kita dahsyat. Itulah yang perlu kita memberitahukan kepada dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, setiap pagi, ya, namun saudaraku sekalian, tanpa kekudusan kita tidak dapat mengalami kuasa Tuhan. Saudaraku sekalian, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa kudus. Ya, kita tidak bisa akan mengalami kuasa Allah. Kita tidak akan bisa kudus apabila kita terus tunduk pada kedagingan kita yang akan selalu mengejar hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa kudus apabila kita terus tunduk pada keinginan daging. Saudaraku sekalian, keinginan daging itu adalah segala macam hawa nafsu, percabulan dan berbagai macam terjadi ya yang ada di dalam dunia ini. Oh, saudaraku sekalian, kita tidak bisa kalau kita berada terus di dalam keinginan daging, kita tidak bisa melihatkan kemuliaan Allah. Ya, saudaraku sekalian, kita terus tunduk kepada kedagingan kita yang akan selalu mengejar hawa nafsu dan keinginan yang salah. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa melihatkan kekudusan dan mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5:24 dia berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ya, ia telah menyalibkan daging dengan segala nafsu, hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus, saudaraku sekalian, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dalam Galatia 5:24 ini luar biasa menjelaskan kepada kita barang siapa menjadi milik Kristus. Pada saat pagi hari kita menyadari siapakah kita ini. Adakah kita milik Kristus atau bukan? Kalau kita milik Kristus, saudaraku sekalian, kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Saudaraku sekalian, kalau kita milik Kristus, kita memohon kekuatan Allah untuk kita dapat menyalibkan kedagingan yang muncul senantiasa, yang dapat menjauhkan kekudusan kita dengan Allah. Kita harus memohon selalu Tuhan menolong kita, sehingga kita sanggup, saudaraku sekalian, untuk melawan kedagingan ini. Saudaraku sekalian, kita perlu menanggalkan tubuh yang berdosa. Ya, kita perlu menanggalkan tubuh yang berdosa. Menyalibkan segala kedagingan yang menghambat kita untuk kudus. Saudaraku sekalian, inilah yang perlu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Tuhan, saudaraku sekalian, memelihara, saudaraku sekalian, dosa-dosa dan terus melakukan pelanggaran. Saudara yang kekasih, bagaimana kita tetap memelihara dosa-dosa dan terus melakukan pelanggaran akan membawa kecemaran kepada diri kita. Ya, dikala kita terus memelihara, kita tahu itu dosa, tapi kita tetap memelihara
dan kita tetap melakukan, saudaraku sekalian, pelanggaran akan membawa kecemaran kepada diri kita. Diri kita akan cemar, saudaraku sekalian. Diri kita tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kita harus lepaskan semuanya, keterikatan dan kecanduan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus lepaskan di dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat selanjutnya yang ketiga. Karena Allah adalah Allah yang cemburu. Ya, begitu besar kasih Allah akan umatnya sehingga ia mengorbankan dirinya. Supaya manusia yang berdosa, manusia yang terhilang kembali menjadi milik Allah. Ya, menjadi milik kesayangannya. Pengertian cemburu, saudaraku sekalian, di sini bukan karena iri, tetapi karena kepemilikan yang dicuri, saudaraku sekalian, atau pemilikannya yang hilang. Nah, Allah yang Maha Kasih menginginkan miliknya kembali kepadanya. Saudaraku sekalian, dalam bentuk hidup kudus seperti Allah yang kudus. Allah merindukan sekali, Allah cemburu dikala kita berpaling daripada Allah. Allah cemburu dikala kita menyembah Allah-Allah yang lain. Allah cemburu, saudaraku sekalian. Kenapa? Karena kita adalah miliknya. Kita adalah kepunyaannya. Dia tidak mau kita terhilang dari sisinya. Dia mau kita selalu ada bersama-sama dengannya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, inilah kerinduan Allah dengan kehidupan saya dan saudara. Inilah yang Allah merindu, saudaraku sekalian, sebagai pemilik kehidupan Allah. Saudaraku sekalian, Allah merindu kita sebagai pemilik kepunyaannya Allah. Allah tidak mau supaya kita terhilang. Allah mau memanggil kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, Allah berhak menuntut kita hidup kudus. Saudaraku sekalian, Dia sendiri telah memberikan anugerah agar kita yang telah ditebus, saudaraku sekalian, bisa hidup kudus. Hidup kudus apa artinya, saudaraku sekalian? Hidup teratur sesuai dengan keinginan Tuhan. Hidup kudus artinya hidup teratur sesuai dengan keinginan Allah. Jadi tidak hidup sembrono, hidup semaunya. Apa yang kita mau lakukan menurut kita tidak bisa, saudaraku sekalian. Kita hidup kudus, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, saudaraku sekalian, hidup kudus berarti hidup teratur sesuai dengan keinginan Tuhan, pemilik kehidupan kita. Ya, saudaraku sekalian, kita telah menjadi pemilik Allah. Dia memberi peraturan. Ya, kita sebagai orang tua di dalam rumah, kita memberikan peraturan juga kepada anak-anak kita. Kita tidak mau anak-anak kita itu berjalan semaunya saja, sesukanya saja, enggak. Kita mau menurut apa yang kita perintahkan, taruhkan dalam rumah tangga. Demikian juga dengan Allah. Yesus Kristus, Dia Allah pemilik kita. Dia mau juga kita teratur sesuai dengan apa yang Allah inginkan kita lakukan pada setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih, wujud hidup kudus ialah tidak menyembah Allah-Allah lain. Ya, saudaraku sekalian, hidup dikatakan kudus, tidak menyembah Allah-Allah lain. Apapun bentuk Allah-Allah yang menjadi prioritas, yang menggantikan Tuhan, ada dalam kehidupan kita. Hidup kudus itu tidak boleh ada Allah-Allah lain dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, tidak boleh ada Allah lain, saudaraku sekalian. Kalau orang yang mau dibaptis, saudaraku sekalian, selalu saya bertanya, kalian mau menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan? Oke, ya. Kalian mau betul-betul menyerahkan hidup sepenuh kepada Allah? Kalian mau percaya sungguh kepada Tuhan? Oh iya, mau. Oke. Sekarang tante bertanya, ada kepada kalian ada penyembahan-penyembahan berhala? Ada kalian ada jimat-jimat atau tidak? Ada kalian ada susuk-susuk atau tidak? Ada kalian ada tato-tato yang berisi atau tidak? Apa yang ada pada kalian hari ini, kalian harus mengaku dan melepaskan itu semua di hadapan hadirat Tuhan. Baru kalian bisa dibaptis. Kalian tidak bisa dibaptis dengan kehidupan yang membawa segala Allah-Allah yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudaraku sekalian, hidup kudus, hidup teratur sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, pemilik kehidupan kita,
Wujud hidup kudus ialah tidak menyembah Allah lain. Apapun bentuk Allah yang menjadi prioritas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia ini banyak sekali godaan yang bisa membawakan kita terjerumus, menyimpang dan daripada Allah yang sebenarnya. Saudaraku sekalian, ada kalanya kita merindu kaya, kita pergi ke Gunung Kawi, kita mencari ilmu-ilmu di sana. Sedangkan kita sebagai anak Tuhan, kita mengerti kekayaan itu adalah daripada Allah. Kekayaan itu bukan dari siapa-siapa. Kekayaan itu daripada Allah, dari yang kekasih. Oleh sebab itu kita harus mencari Allah. Dikala kita mencari Allah-Allah yang lain, saudaraku sekalian, risiko yang besar dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini yang perlu. Kita harus memeriksa kehidupan kita. Hidup teratur di hadapan hadirat Tuhan. Hidup benar di hadapan hadirat Tuhan. Dikala ada yang tidak benar, singkirkan. Jangan terus memanjakan diri masuk di dalam kehidupan yang tidak benar. Saudara, ingat bahwa kita adalah menjadi milik Allah oleh pengorbanan Yesus Kristus kayu salib. Dialah pemilik kita dan Dia cemburu kalau kita memilih bermain-main dengan dosa. Allah cemburu, saudara, kalau kita memilih bermain-main dengan dosa. Janganlah kita bermain-main dengan dosa, saudaraku sekalian. Kita ketahui bahwa mata Allah memandang kita pada setiap saat. Di dalam perjalanan kehidupan kita, adakah kita bermain-main dengan Allah? Ataukah tidak? Kita masih mau mempergunakan Allah-Allah yang lain. Kita mau berusaha mencari jalan keluar untuk memperoleh kekayaan dan sebagainya dengan jalan yang lain. Allah cemburu, Allah tidak mau. Kekayaan itu pun adalah datang daripada Allah. Dia sanggup memberikan kepada kita segala kekayaan, berkat melimpah. Jangan kita mencarikan Allah-Allah yang lain untuk dapat memberikan kekayaan kepada kita. Karena kalau kita mencari Allah-Allah yang lain untuk memberikan kekayaan kepada kita, ada tuntutannya nanti, saudaraku sekalian. Saudara, ada orang yang suka memberikan juga Allah-Allah yang misalnya memasukkan susuk di dalam mukanya, memasukkan susuk di mana-mana. Saudaraku sekalian, itu iblis akan menuntut pada saatnya. Dari yang kekasih, pengalaman saya melayani pekerjaan Tuhan sekian lama tahun, orang yang setia kepada Allah, orang yang sungguh-sungguh setia, aktif pelayanan, tapi ada susuk di dalam tubuhnya. Saya sebagai hamba Allah, saya tidak mengerti. Kalau ia katakan tidak, ya saya percaya tidak. Kalau dia mengatakan ada, ya mari kita bertindak melepaskan. Nah, di saat kematian datang, saudaraku sekalian, sulit sekali dikala pada kita ada Allah-Allah yang lain yang mengikatkan tubuh kita. Allah-Allah itu akan memberikan kesengsaraan kepada kita. Saudaraku sekalian, harus bertobat, melepaskan segala yang tidak berkenan. Kemudian engkau dipanggil Tuhan pulang dalam kerajaan Allah yang Allah sediakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengerti tentang kekudusan hidup kita ini. Allah menghendaki kita kudus, saudaraku sekalian. Yang terakhir, bagaimana kita berjalan dalam proses kekudusan. Bagaimana kita berjalan dalam proses kekudusan, saudaraku sekalian. Hidup dalam kebenaran. Yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran. Yohanes pasal yang ke-17 dia berkata, kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduslah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan menolong kita dalam proses pengudusan hidup. Melalui firman Tuhan hidup kita dibersihkan. Hidup kita diajar, hidup kita diperbaiki. Dan dituntun untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Tidak menyimpan dari jalan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, janganlah kita mengabaikan ibadah. Kalau kita sakit, ya oke, kita akan mengabaikan ibadah. Tapi kalau kita sehat, jangan kita mengabaikan ibadah. Karena firman Tuhan itu adalah hidup. Ya, firman Tuhan itu dia dapat membersihkan kehidupan kita. Firman Tuhan itu dia dapat memperbaiki kehidupan kita. Firman Tuhan itu dia dapat mengajarkan kehidupan kita. Dan firman Tuhan itu dapat menuntun kita untuk senantiasa berjalan dalam kebenaran. Saudaraku sekalian, firman inilah yang dapat membersihkan kehidupan kita.
Tidak ada hal-hal yang lain. Oleh sebab itu pada setiap minggu ada firman yang disampaikan kepada saudara. Firman itu adalah Allah sendiri yang menuntun kita, mengajarkan kita untuk hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kita dibersihkan dengan firman Tuhan. Kita diajar dengan firman Tuhan. Kita diperbaiki dengan firman Tuhan. Dan kita dituntut untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Inilah yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mendengar, kita tidak mengetahui. Ya saudaraku sekalian, jadi kita perlu mendengarkan firman Allah untuk dapat mengoreksi kehidupan kita dari hari ke hari. Pada sepanjang minggu ada saja kesalahan yang kita berbuat dalam rumah tangga kita. Tapi di saat kita masuk ke dalam bait Allah, kita mendengarkan firman Allah. Di situ ada firman untuk membetulkan segala kesalahan, pelanggaran-pelanggaran yang kita telah lakukan. Nah saudaraku sekalian, di saat kita mendengarkan firman, kita kembali ke dalam rumah tangga. Kita memperbaiki apa yang tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan mari kita belajar hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana kita berjalan dalam proses kekudusan? Yaitu kita harus senantiasa, saudaraku sekalian, setia untuk mendengarkan firman Allah. Karena firman Allah itu penolong. Ya saudaraku sekalian, firman Allah itu adalah penolong. Saudaraku sekalian, dalam proses pengudusan hidup saya dan saudara. Yang kedua, saudaraku sekalian, bagaimana kita berjalan dalam proses pengkudusan, yaitu hidup menurut roh. Saudaraku sekalian, sesungguhnya Roh Kudus dan firman merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ya, Roh Kudus dan firman itu tidak bisa dipisahkan. Saudaraku sekalian, Roh Kudus bekerja melalui firman. Roh Kudus bekerja melalui firman, saudaraku sekalian. Ya, Tuhan melalui firman Tuhan dengan cara memberikan pencerahan. Firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pencerahan kepada saya dan saudara. Kita yang tidak mengerti firman Allah, Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kita dalam hati manusia sehingga firman Tuhan memampukan kita untuk berjalan dalam kekudusan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku akan meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan membiarkan engkau piatu. Tapi aku akan memohon kepada Bapa dalam kerajaan Allah untuk memberikan roh penolong, yaitu Roh Kudus. Saudaraku sekalian, Tuhan Yesus mengetahui akan kehidupan manusia, hidup yang lemah, hidup yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Oleh sebab itu dia berkata, aku akan memohon kepada Bapa untuk memberikan roh penolong, saudaraku sekalian. Jadi Roh Kudus itu adalah roh penolong, saudaraku sekalian, untuk menuntun kehidupan kami. Ya, bekerja melalui firman dengan cara memberikan pencerahan. Roh Kudus akan memberikan kita mengerti firman Allah. Ya, oh saudaraku sekalian, ke dalam hati manusia sehingga firman Tuhan memampukan kita berjalan dalam kekudusan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini sangat penting. Di dalam Roma 8 ayat yang kelima, firman Allah berkata begini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saudaraku sekalian, kita perlu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menuntun kita. Pengudusan adalah hasil karya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang membuat kita dengan sukarela untuk taat bersedia. Saudaraku sekalian, agar roh Tuhan memimpin hidup kita. Ya, saudaraku sekalian, sekian lagi. Ya, pengudusan adalah hasil karya Roh Kudus, ya, yang ada di dalam kita yang membuat kita dengan sukarela, ya, untuk taat dan bersedia agar roh Tuhan memimpin kehidupan saya. Roh yang kudus memberikan kuasa. Roh Kudus itu memberikan kuasa dan karunia dalam pelayanan. Jadi setiap kita yang mau melayani Tuhan, saudaraku sekalian, kita membutuhkan akan pengurapan kuasa Roh Kudus. Karena bukan oleh kuat dan gagah kata firman Allah,
kita dapat melakukan ini dan itu. Tapi semuanya dapat kita lakukan hanya oleh pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus. Yang menuntun kita, saudaraku sekalian, yang membawakan keberhasilan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, hari ini Allah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Hari ini Allah memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan. Sama seperti Allah yang adalah kudus. Ya, standar kekudusan Allah tidak berubah, saudaraku sekalian. Sekarang, hari ini dan sampai selamanya. Ia bertindak adil dan pikiran Allah adil dalam perbuatan kita. Saudara, standar kekudusan Allah tidak berubah. Saudaraku sekalian, menjaga kekudusan adalah mutlak. Saudaraku sekalian, kita menjaga kekudusan adalah mutlak harus. Saudaraku sekalian, menjadi bagian dari hidup orang percaya. Kekudusan itu harus menjadi bagian dari hidup orang percaya. Saudaraku sekalian, orang yang hidup dalam anugerah Allah yang melimpah dan diberi kemampuan untuk menyadari akan anugerah Allah yang mampu menjadi kekudusan hidup dalam dunia ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita belajar hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Hidup kudus berarti hidup yang teratur, ya, hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita udah tahu kebenaran Allah, lalu kita mau berjalan menyimpan dari kebenaran Allah itu, mari kita berdoa Tuhan beri kekuatan. Supaya tidak ada penyimpangan yang terjadi dalam kehidupanku. Aku mau hidup benar di hadapan hadirat-Mu. Sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kudusan adalah hal yang sangat luar biasa. Kita mempunyai segala apapun juga. Tapi tanpa hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan, semua adalah sia-sia. Tidak ada artinya bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu pagi ini adalah anugerah Tuhan yang besar yang memimpin kita untuk mau membawakan kita untuk hidup kudus dalam kehidupan kita. Di dalam rumah tangga kita, suami istri belajar hidup kudus. Ya, anak-anak dan orang tua belajar hidup kudus. Jangan berpikir yang tidak benar. Jangan menyimpan dosa. Jangan menyimpan kesalahan. Mari belajar hidup kudus teratur sesuai dengan firman Allah. Tuhan akan memberkati kita sekalian pada saat pagi ini. Amin untuk firman Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah memberkatikan kita. Allah memeliharakan kita. Allah menjaga kita. Saudara merindu dipelihara oleh Allah. Saudara merindu dipelihara oleh Allah. Hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Ya, Allah akan menjaga kehidupan saya dan saudara. Kita akan tetap hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Mari. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Kita mau hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Pelayan-pelayan perjamuan suci dapat mempersiapkan diri. Dapat melayani jemaat dengan perjamuan Tuhan. Saudara yang kekasih, kita mau hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kita bersedia mengambil perjamuan kudus. Ambillah dengan hati yang tulus. Ambillah dengan hati yang kudus. Ambillah dengan hati yang teratur. Lewat firman yang ada pada saya dan saudara. Siap hari kita dengar. Kita masuk dalam hadirat Allah. Di hadapan hadirat Tuhan kami datang kepadamu ya Bapa. Kami merindu, kami mengucap syukur. Karena Allah mengasihi kami. Allah mengajarkan kami untuk hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Allah tidak mau kita menyimpan dari kebenaran firman Allah. Allah tidak mau kita berbuat dosa yang tersembunyi. Allah tidak mau kita berbuat dosa yang terselip yang tidak diketahui siapapun. Tuhan terima kasih. Pada saat pagi ini hamba mohon kekuatan Allah bagi seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Bapak, biarlah Engkau tolong mereka semua pada pagi ini. Di mana saat pagi ini kami akan bersekutu dengan perjamuan Tuhan. Ini adalah kekuatan Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Tuhan, marilah berkati setiap pendengaran seluruh jemaat. Agar mereka mau belajar dan belajar. Dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang besar. Hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Karena tanpa hidup kudus kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Allah.
kita tidak bisa melihat kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Kuatkan dan teguhkanlah iman jemaat pada pagi ini Tuhan, agar mereka tetap kuat untuk tetap dapat melaksanakan firman Tuhan. Hidup kudus di hadapan hadirat Allah. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepada Engkau. Saat ini kami sebagai jemaat Tuhan mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Marilah Allah, Engkau memberikan kekuatan, kesanggupan menghargai akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Tuhan, kami boleh menerima perjamuan kudus dengan hati yang penuh pengucapan syukur dan berterima kasih. Dia pribadi yang datang dengan masalah dan kesulitan, datang dengan sakit penyakit dan berbagai macam problem, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam perjamuan kudus ada kesembuhan terjadi. Firman-Mu berkata melalui bilur-bilur-Mu kamu disembuhkan. Pagi ini kami akan melihatkan mujizat Tuhan terjadi dalam setiap orang yang percaya kepada Allah. Setiap orang yang menaruh harap kepada Tuhan, yang menuruti firman Allah. Mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Sebelum jemaat-Mu mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, terlebih dulu hamba memohon berkat Allah bagi roti yang anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Turunlah kiranya berkat dan anugerah Allah bagi roti dan anggur yang telah tersedia bagi jemaat Tuhan pada pagi hari ini, agar barang siapa yang mengambil bagian di dalamnya memperoleh berkat, anugerah, pertolongan daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, menyambut perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita naikkan itu pujian dengan hati yang penuh sukacita. Ada kuasa Di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah dombanya Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah.
darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Amin. Di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak dombanya Allah. Darah anak gembala, darah anak domba, darah anak gembala, darah anak domba Allah. Haleluya. Kita mengangkat terudi dengan tangan kita, meyakinkan akan darah anak domba Allah telah tercurah. Tidak sia-sia, tapi dapat menyucikan kita, menyucikan segala dosa kita, mengkuduskan kita, dan kita boleh hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Allah, roti dan anggur yang telah tersedia di tangan kami ini. Kami percaya Allah telah memberkati luar biasa. Kami akan menerima pertolongan Allah saat kita menyambut perjamuan kudus dengan keyakinan, dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Cawan inilah darah perjanjian Tuhan yang telah tercurah bagi saya dan saudara. Menyucikan segala aib tubuh kita. Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Memampukan kita hidup layak kudus di hadapan hadirat Tuhan. Firman Allah berkata, demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum di dalam nama Yesus. Kita berkata haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Mari jemaat kita berkata dengan suara yang nyaring. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur karena kami percaya telah diberkati oleh perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita telah belajar bagaimana memiliki hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap kita boleh menjadi pelaku firman yang sejati. Berikut adalah pengumuman penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12 di gedung 52 lantai 2, Teen Sunday Service akan membahas tentang The Call to Holiness. Dilanjutkan di hari Rabu, pukul 5 sore, ibadah WBI akan dilayani oleh Bapak Sandi dengan tema Regenerasi Kepemimpinan. Pada hari Kamis, ibadah doa dilakukan di Gedung 35 pukul 4.30 sore. Dan di hari Jumat tanggal 7 April 2023,
Kita akan bersama-sama beribadah di dalam ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus untuk mengingat kematian dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Biar kiranya setiap kita boleh mengambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung. Dan berikut adalah rangkaian untuk ibadah spesial Paskah. Hari Minggu 9 April 2023. Dimulai pada pukul 8 pagi, ibadah Paskah Raya akan dilayani oleh Pendeta Hans Jefferson dengan tema Freedom. Dan di pukul 10 pagi, ibadah spesial Paskah untuk anak-anak sekolah minggu diadakan di gedung 52 lantai 2 dengan tema Yesus Penolongku. Dan untuk ibadah Paskah Teen Sunday Service diadakan pada pukul 6 sore di gedung 52 lantai 3 yang akan dilayani oleh Kak Marsha Manopo dengan tema Living Hope. Dan di bulan April, ibadah Pasutri akan mengambil waktu di hari Rabu 19 April 2023 pada pukul 7.30 malam yang diadakan secara online yang akan dilayani oleh Bapak Yakub Trihandoko dengan tema Sandwich Generation. Biar kira setiap kita boleh menjadi berkat dan berdampak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga kepada seluruh pelayan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita telah melakukan pengumpulan celengan, di mana dana yang akan dikumpulkan ini digunakan untuk peralatan gereja yang belum terpenuhi. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi dan mengambil bagian. Dan bagi jemaat yang mungkin belum memiliki celengan dan ingin ikut mengambil bagian, bisa menghubungi Asher setelah ibadah ini dan bisa mendapatkan celengannya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik. Di mana yang persembahan kita yang pertama adalah untuk operasional gereja dan yang kedua untuk memperlengkapi gedung gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening gereja. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah memimpin sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Allah. Kalau sebentar Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sekali lagi Bapa, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Hari jemaat Tuhan, kita belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari Jumat adalah Jumat Agung, Jumat yang bersejarah bagi semua umat manusia di bawah kolong langit ini. Yesus telah menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk menyelamatkan saya dan saudara. Saya menghimbau kita semua, janganlah kita mengabaikan hari yang bersejarah ini, yang tidak dapat kita lupakan sepanjang hidup kita. Kita mengambil bagian untuk datang dalam ibadah Jumat Agung ini dengan hati yang penuh pengucapan syukur kepada Allah, karena Allah luar biasa mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Dan dia mau menyerahkan seluruh hidupnya. Dia mau menyerahkan seluruh hidupnya kepada saya dan saudara. Dengan tidak memandang rupa orang. Dengan tidak melihat kaya atau miskin. Pintar atau bodoh. Tapi seluruh umat manusia. Dia mau menyerahkan diri bagi saya dan saudara. Untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu sebagai kepala saya menghimbau jemaat. Janganlah kita mengabaikan hari yang bersejarah ini. Dalam kehidupan kita, marilah kita melangkah. Waktu yang telah ditetapkan kita datang, sujud dan menyembah Allah. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan pada pagi ini. Di hadapan hadirat Allah yang maha dahsyat. Oleh jamalah mereka Tuhan. Lewat firman yang mereka telah dengar dari minggu ke minggu. Allah mau membentuk kehidupan kami. Hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Kekudusan tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa firman-Mu dan Roh Kudus menuntun kami. Oleh sebab itu ya Allahku, hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Lawatan Tuhan di atas kehidupan mereka. Allah membentuk kehidupan mereka dari hari ke sehari. Jadi kalau mereka kudus di hadapan hadirat-Mu, sehingga mereka bisa melihat mujizat-mujizat Allah yang besar terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kalau menyerahkan ibadah pada Jumat Agung ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sebagai umat yang percaya kepada Allah. Kami menyadari akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kami mau datang dan mengucap syukur kepada Tuhan. Atas pengorbanan-Mu yang luar biasa itu. Tuhan, kami tidak dapat membalas akan kasih-Mu. Hanyalah ucapan syukur yang kami naikkan kepada-Mu. Dengan kehidupan kami yang kami persembahkan kepada-Mu Allah. Terima kasih, terpujilah nama Allah. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap kegiatan usaha pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan untuk hidup mereka. Hamba yakin segala ada lawatan Tuhan.
dan berkat-berkat Allah melimpah dalam segala kegiatan usaha jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Kami maju terus melakukan firman Allah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Allah. Pada siang hari kami berjalan dengan tiada awan. Malam hari kami berjalan dengan tiada api. Ini adalah keyakinan kami yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Hanya melalui Engkau kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa yang hamba panjatkan kepadamu. Tidak dengan nama lainnya dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib. Allah Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat berhari Minggu. Jemaat dipersilakan duduk kembali untuk mengikuti arahan dari para asyar.